Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya, perwakilan dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai komunikasi dalam organisasi. Sebelum menuju ke materi, saya akan membacakan anggota dari kelompok 3. Yang pertama yaitu Tiara Liva, yang kedua yaitu Nimas Kaisar, yang ketiga Devika Febianti, yang keempat Ninesia Alia, yang kelima Rahmanita Eza, yang keenam Alexandra Teresia, yang ketujuh yaitu Widya Putri. Dalam slide ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan komunikasi. Komunikasi sendiri memiliki arti yaitu kegiatan yang memungkinkan kelompok masyarakat secara bersama-sama melakukan fungsinya dengan baik. Salah satu kunci keberhasilan suatu kerjasama, maka diperlukan hubungan komunikasi yang baik antara manajer dan karyawannya. Sehingga dalam melakukan tugasnya tidak ada yang namanya miskomunikasi. Terdapat 3 peran manajerial, yaitu yang pertama peran antar pribadi. Peran antar pribadi ini memiliki 3 aspek penting, yaitu peran tokoh figur, peran pemimpin, dan peran penghubung. Lalu yang kedua yaitu peran informasional. Dalam peran informasional mencakup 3 hal penting, yaitu peran pemantauan, peran penyebar informasi, dan peran juru bicara. Yang ketiga yaitu peran keputusan. Peran keputusan memiliki 3 aspek penting, yaitu peran wirausaha, peran pemecah masalah, peran pengalokasi sumber daya, dan peran negosiator. Dalam bab hubungan komunikasi ini juga membahas mengenai kegiatan pertukaran informasi. Beberapa kegiatan organisasi yang berkaitan dengan pertukaran informasi yaitu yang pertama menentukan tujuan, yang kedua membuat dan melaksanakan keputusan, yang ketiga mengukur prestasi kerja, yang keempat merekrut dan mengembangkan staf, yang kelima pelayanan pelanggan, yang keenam negosiasi dengan pemasok, yang ketujuh memproduksi produk, yang kedelapan berinteraksi dengan peraturan yang ada. Dalam slide ini menjelaskan mengenai pola komunikasi. Secara umum, pola komunikasi dapat diartikan sebagai bentuk hubungan 2 orang atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan pesan dengan cara yang tepat, sehingga pesan yang dikirimkan atau yang dimaksud dapat diterima dan dipahami sesuai tujuannya. Slide ini menjelaskan mengenai pola-pola komunikasi. Dalam pola komunikasi memiliki 2 saluran komunikasi. Yang pertama yaitu saluran komunikasi formal dan yang kedua yaitu saluran komunikasi informal. Dalam saluran komunikasi formal terdapat beberapa hal penting untuk dibahas, yaitu yang pertama komunikasi dari atas ke bawah. Komunikasi ini mencakup aliran komunikasi dari manajer kepada karyawannya. Lalu yang kedua yaitu komunikasi dari bawah ke atas. Komunikasi ini memuat mengenai pesan yang ingin disampaikan bawahan ke jalur yang lebih tinggi, misalnya manajer. Lalu yang ketiga yaitu komunikasi horizontal. Komunikasi ini yang terjadi antara bagian-bagian yang memiliki posisi sejajar atau sederajat dalam suatu organisasi. Tujuan komunikasi ini untuk melakukan persuasi, mempengaruhi, dan memberikan informasi kepada bagian atau departemen yang memiliki kedudukan sejajar. Lalu yang keempat yaitu komunikasi diagonal. Komunikasi ini melibatkan 2 tingkat atau level organisasi yang berbeda dalam berkomunikasi. Menurut penelitian yang pernah dilakukan, komunikasi horizontal dan komunikasi diagonal lebih banyak diterapkan dalam suatu organisasi berskala besar ketika terdapat saling ketergantungan antar bagian atau antar departemen yang ada dalam organisasi tersebut. Selanjutnya akan dibahas mengenai cara mengelola komunikasi. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola komunikasi. Yang pertama yaitu bagaimana menangani pesan-pesan yang bersifat rutin, dan yang kedua mengenai bagaimana menangani krisis komunikasi. Yang pertama adalah mengenai bagaimana menangani pesan-pesan yang bersifat rutin. Untuk dapat memaksimalkan manfaat dan meminimalkan biaya, seorang manajer perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu mengurangi jumlah pesan. Dalam hal ini, seorang manajer suatu organisasi perlu menentukan skala prioritas. Untuk membuat satu halaman surat, diperlukan sumber uang atau bahan serta waktu dan juga tenaga.
Organisasi juga perlu menghitung berapa rata-rata biaya yang diperlukan untuk mencatat, mengetik, mengedit, dan mengirim surat. Oleh karena itu, jika suatu pesan perlu diberikan secara tertulis, sepucuk surat merupakan investasi yang baik dan berharga. Selain itu, organisasi juga perlu mempertimbangkan beberapa hal, seperti berapa lama sebuah pesan dapat diselesaikan, lalu bisakah pesan hanya disampaikan lewat telepon, kemudian dapatkah menjawab pertanyaan lewat memo, lalu berapa banyak surat yang harus dibuat, dan berapa banyak surat yang harus diarsipkan. Lalu yang kedua adalah instruksi yang jelas. Manajer mempunyai tanggung jawab khusus untuk membuat setiap orang dalam organisasi tahu apa yang harus dilakukan. Komunikator dalam organisasi sudah seharusnya memahami kebutuhan dan tujuan organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu mendelegasikan tanggung jawab. Tujuan organisasi bisa tercapai bila manajer mempunyai kepercayaan bahwa orang lain dapat menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepada mereka. Manajer juga harus bisa mendelegasikan pekerjaan komunikasi kepada bawahannya. Yang keempat yaitu melatih petugas. Komunikator yang baik akan selalu melakukan latihan-latihan yang teratur dan terencana dengan baik. Organisasi juga dianjurkan untuk memberikan pelatihan bagi komunikator. Selanjutnya adalah mengenai penanganan krisis komunikasi. Cara penanganan krisis di suatu perusahaan tentu berbeda dengan perusahaan lain. Namun, munculnya krisis dalam suatu perusahaan dapat mempunyai pengaruh terhadap masa depan produk maupun reputasi perusahaan bersangkutan. Dalam kaitannya dengan krisis komunikasi tersebut, ada dua falsafah dalam komunikasi, yaitu yang pertama, bersikap diam, tidak mengatakan sesuatu, dan yang kedua, katakan apa yang terjadi dan salah. Namun, beberapa ahli hubungan masyarakat menyarankan agar perusahaan menangkis rumor yang beredar dalam masyarakat dengan cara menjelaskan dengan cara apa yang menjadi masalahnya secara terbuka tanpa ditutup-tutupi kepada publik atau masyarakat umum dan karyawan-karyawan. Dalam situasi krisis ekonomi, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, seperti yang pertama, siapkan tim yang terampil atau cekatan dalam penanganan krisis. Yang kedua, usahakan agar manajemen puncak segera bertindak pada saat krisis terjadi. Yang ketiga, ciptakan sebuah pusat informasi sebagai representasi perusahaan yang dilengkapi dengan berbagai peralatan elektronik komunikasi. Yang keempat, ceritakan suatu kejadian secara menyeluruh, terbuka, dan jujur. Jika memang ada yang salah, segera mohon maaf. Yang kelima, tunjukkan keseriusan perusahaan, bukan saja dalam pernyataan, tetapi dalam wujud nyata. Selanjutnya, dalam slide ini akan dibahas mengenai meningkatkan keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi, keterampilan membaca, menulis, mendengar, dan berbicara sangatlah penting dan diutamakan oleh para manajer suatu perusahaan. Keterampilan dalam berkomunikasi akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam dunia bisnis. Seorang sekretaris, pelatih manajemen, akuntan, analisis keuangan, pialang, peneliti, spesialis SDM, spesialis informasi, wiraniaga, dan spesialis hubungan masyarakat memerlukan kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien. Komunikasi mempunyai peranan penting terhadap suatu organisasi untuk menciptakan sebuah organisasi yang baik serta mampu untuk memberikan citra yang baik di luar organisasi. Maka dari itu, komunikasi organisasi harus memiliki strategi komunikasi yang sesuai dengan etika komunikasi organisasi, di mana hal tersebut bertujuan untuk menciptakan suasana pertukaran informasi yang lebih santai, serta suasana menjadi terasa hangat. Selanjutnya adalah mengenai strategi-strategi dalam meningkatkan komunikasi yang baik. Di antaranya yang pertama adalah mengenali karakteristik komunikan. Hal pertama yang perlu kita lakukan yaitu mengenali karakteristik komunikan untuk memberikan kita pandangan
tentang karakter lawan bicara, agar informasi ataupun pesan dapat tersampaikan dengan baik dan benar. Yang kedua yaitu mendengarkan dengan baik. Agar komunikasi berjalan dengan lancar, kita juga harus menjadi pendengar yang baik, tidak memotong pembicaraan lawan bicara kita. Yang ketiga yaitu membuat percakapan menarik. Percakapan juga dapat dibuat semenarik mungkin agar lawan bicara tidak merasa bosan. Yang keempat, memiliki attitude, attention, dan action. Strategi ini akan menunjukkan bahwa kita memiliki sikap, perhatian, dan tindakan yang sesuai dengan apa yang sedang dibicarakan. Yang kelima yaitu public relations. Berperan dalam menjaga hubungan yang baik dan kerjasama di antara setiap anggota organisasi maupun antar organisasi. Yang keenam yaitu menerapkan prinsip kekeluargaan. Strategi ini dapat membuat komunikasi organisasi berjalan lebih santai dan mencair. Meskipun pada saat komunikasi terjadi perdebatan ataupun adu argumen, tapi debat dan adu argumen itu tidak akan mampu untuk membuat komunikasi organisasi yang berjalan menjadi terhenti karena sudah adanya ikatan kekeluargaan. Dan yang ketujuh adalah terbuka dan profesional. Ketika sebuah komunikasi memiliki keterbukaan, maka dengan sendirinya rasa dan tingkat kepercayaan antar anggota maupun antar pengurus akan tercipta dan terjaga dengan baik. Selain itu, profesionalitas di dalam setiap komunikasi juga akan menjadikan komunikasi mengesampingkan kepentingan pribadi dan akan mendahulukan kepentingan bersama. Sekian presentasi materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan, kami mohon maaf. Dan jika teman-teman sekalian memiliki pertanyaan yang ingin diajukan terkait materi yang kami presentasikan, bisa melalui WhatsApp grup komunikasi bisnis. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.